Mereka juga akan segera melakukan debut di tahun ini dengan judul lagu What's That's About. CG, SM, dan juga JYP bersatu. Never, Hype, dan juga YG Entertainment. Gila, ini adalah persaingan yang benar-benar kuat. Dalam waktu 2 hari mereka itu belum mencapai 1000 viewers. Hai guys, I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Well, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya, kalian dapat langsung subscribe channel kita, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Well guys, untuk pertama kita akan mulai dulu membahas tentang antusiasme dari netizen Indonesia menyambut tentang salah satu girl group dari Indonesia yang akan segera debut. Dan aku pastikan bahwa girl group ini bakalan kece banget dan juga different dan pasti kayak sesuai banget dengan ekspektasi kalian. Dan untuk nama dari girl groupnya adalah Blitzen. By the way, kalian udah kenal dengan Blitzen? Jadi Blitzen ini adalah girl group asal Indonesia yang berada di bawah agensi To The Cloud Entertainment. Agensi mereka pertama kali merilis foto teaser pada tanggal 17 Agustus 2021 melalui akun Instagram @thisisblitzen. Nah, member Blitzen sendiri itu ada 4. Mereka adalah Eura, lalu ada Sazura, Michela, dan juga Yasha. Untuk informasi aja, Blitzen ini menerapkan trainee layaknya idol K-pop pada umumnya, mulai dari latihan dance, vokal, dan juga berbagai keterampilan lainnya. Mereka juga akan segera melakukan debut di tahun ini dengan judul lagu What's That's About, dan kemungkinan akan menggunakan lagu dalam bahasa Inggris agar dapat menjangkau pendengar yang lebih luas. Dan kalau aku perhatikan, peluang untuk Blitzen itu sukses itu besar. Kenapa aku bilang besar? Karena dari segi perencanaan mereka itu emang udah bener-bener matang banget. Bayangin dari pemilihan membernya aja itu udah keren banget. Aku udah lihat bagaimana kemampuan dari setiap membernya, terutama dari segi vokal. Mereka sih emang the best. Lalu juga visual mereka loh guys, nggak main-main visualnya. Habis itu member-membernya di sini juga punya karisma. Jadi menurut aku karisma dan juga talenta yang dimiliki ini yang membuat mereka itu dapat memikat hati banyak orang. Selain itu, mereka di sini juga menerapkan yang namanya sistem trainee dulu. Nah, sistem trainee-nya ini juga sama kayak pelatihan trainee K-pop pada umumnya gitu. Mulai dari latihan tari, vokal, dance. Apa bedanya tari sama dance? Bego banget ya. Lalu mereka juga diajarkan berbagai keterampilan lainnya. Dan untuk rata-rata masa trainee dari mereka itu 1 tahun deh guys. Cuman Eura aja yang 10 bulan masa trainee-nya. Tapi udah kece banget tuh guys dengan masa trainee yang lama menurut aku. Ya mereka kayaknya bener-bener wow banget deh. Ini kan masih spekulasi ya. Nanti kita lihat bagaimana debut dari mereka dengan What's That's About. Dan mereka juga pakai bahasa Inggris guys, nggak Indonesia. Tapi menurut aku it's okay sih, karena tujuan mereka di sini adalah untuk menjangkau fans internasional. Dengan menggunakan bahasa Inggris, maka banyak dari netizen-netizen luar sana yang dapat mengerti lagu mereka itu kayak gimana. Jadi ini yang membuat banyak orang juga pasti bakalan terpikat sama Blitzen. Dan kalian udah lihat gak bagaimana teaser mereka? Teaser mereka itu benar-benar catchy full banget, udah kayak MP yang mewah banget sih. Ini masih teaser loh guys, tapi aku dapat melihat pandangan bahwa MP mereka benar-benar kece banget dan juga kayak berkelas sih. Ya, kita harapkan saja semoga ekspektasi dapat sesuai dengan realita. Nanti kita tunggu saja bagaimana debut dari Blitzen. Udah siap nggak nunggu debut mereka? Nah, Cinggu sebenarnya ya, untuk boy band dan girl band di Indonesia itu udah banyak banget, tapi sayang banyak banget yang belum notice mereka. Kenapa hal itu dapat terjadi? Kenapa banyak yang nggak notice tentang kehadiran dari boy band dan juga girl band Indonesia? Apakah kita sebagai netizen Indonesianya yang kurang appreciate mereka? Kalau menurut aku sih pribadi, ada beberapa faktor. Yang pertama adalah dikarenakan kurangnya promosi. Bayangin nih guys, kalau di Korea kan punya banyak sekali music show. Ada Show Champion, ada Music Bank, M Countdown, Inkigayo, dan masih banyak lagi. Di Indonesia gimana? Banyak nggak program musiknya? Jadi di program musik ini mereka akan mempromosikan lagu-lagu mereka. Yang kedua adalah dana guys, dana kurang menurut aku. Kalau di Korea ya, mereka itu bisa ngebuat MP mewah karena mereka itu dapat suntikan dana yang besar. Suntikan dananya ini berasal dari investor-investor yang melakukan investasi terhadap perusahaan atau agensi mereka. Jadi Cinggu, uang yang dari investor ini dapat digunakan oleh mereka untuk membuat MP sebagus mungkin. Nah, kalau di Indonesia, apakah mereka dapat uang dari investor? Pasti dapat dong. Tapi maybe ada beberapa hal yang membuat mereka pas membuat MP itu nggak sesuai dengan ekspektasi kalian. Dan kalau aku perhatikan ya guys, beberapa boy band dan juga girl band pendatang baru itu banyak banget loh dijulitin oleh netizen Indonesia. Kenapa dijulitin? Salah satu hal yang paling dijulitin adalah sebenarnya masalah MP ya, kualitas MP. Yang seperti aku katakan tadi ya, kurang dana sebenarnya, kurang modal guys. Salah satu yang paling julitin nih, misalnya kayak yang terbaru yaitu ADRIMS. Untuk ADRIMS mereka ini punya
punya lagu We Are Dreamers. Dan untuk lagu dari We Are Dreamers sebenarnya lagunya bagus. Ini cocok banget buat kalian yang masih remaja, karena menurut aku liriknya kayak menginspirasi banget. Tapi untuk segi MV itu emang kayak kurang banget sih. Ini emang kayak produksi mereka sendiri. Jadi memang tanpa ada agensi gitu nggak sih kelihatannya, serius. Dan ini adalah komentar-komentar dari netizen Indonesia tentang MV mereka. Coba kita baca sama-sama. Ini kayaknya diproduksi sendiri nggak sih? Maaf nanya. Please, gue bisa jadi kameramen dan editornya, pengen bikin MP tapi nggak punya grup. Nah bisa nih bang, ajakin Dreams ya untuk collab. Stylenya kenapa nggak kayak cowok Indonesia aja? Emang style Indonesia itu kayak gimana sih? Aku jadi heran. Style cowok Indo tuh kayak gimana emangnya? Entah kenapa, boy group, girl group, Erasmus, MP-nya lebih niat. Yes, kalau aku lihat sih emang kayaknya ini visual cam deh dan juga bukan MV. Menurutku sih nggak apa-apa ya, serba sendiri bisa booming kok kalau lagunya bagus plus nyantol gitu. Outfitnya style anak di SLR Facebook banget. Gimana ya, semoga sukses aja deh. Masih agak kaku ya kayaknya. Pas awal saya pikir syutingnya di Kuang ya. Kok bisa di Kuang ya? Apa yang terjadi? Keren banget MP-nya udah rilis dan mereka pun bikin sendiri. Itu juga udah hebat banget. Buat yang menghina, coba bisa nggak kayak mereka? Jadi, dan untuk Dreams ini memang benar-benar kayak underrated banget sih guys. Yaps, mereka itu adalah salah satu boy band di Indonesia yang menurut aku kayak underrated banget. Untuk membernya itu ada 3. Mereka adalah Elvin, Raka, dan juga Andera. Dan untuk sekarang ya, viewersnya di YouTube itu masih sedikit banget guys. Dalam waktu 2 hari mereka itu belum mencapai 1000 viewers. Mungkin bagi kalian yang kepo sama boyband yang satu ini, maybe bisa langsung silaturahmi ke YouTube-nya. Di sana mereka udah ngupload video MP untuk yang We Are Dreamers. Dan untuk lagu aku sih dapat katakan lagunya bagus. Maybe untuk MP itu emang kurang banget. Honestly emang kurang banget sih. Dan itu juga salah satunya adalah dikarenakan dana, dan maybe ini MP-nya diproduksi oleh member-membernya sendiri, bukan bantuan dari agensi. Tapi dari situ saja dapat kita lihat bahwa anak bangsa itu banyak yang berbakat dan juga bertalenta. Jujur guys, aku itu rindu banget melihat bagaimana masa jayanya boyband dan juga girl band Indonesia, terutama saat era Erasmus dulu, itu kan berjaya banget nih. Karena pada saat itu juga banyak banget sih program-program musik yang digunakan untuk mereka melakukan promosinya. Untuk sekarang masih ada nggak program musiknya? Aku sih jarang banget nih nonton TV, serius. TV aku di rumah juga belum dibenerin, jadi kayak males banget. Dan kebanyakan sih lebih streaming sih gitu untuk sekarang ini. Jadi emang jarang banget mantauin bagaimana program musiknya. Untuk sekarang masih ada, kayak Dahsyat kah atau Inbox kah? Masih ada nggak sih program kayak gitu? Ntar mungkin buat kalian yang penonton TV langsung aja komen di kolom komentar ya. Aku pengen tahu apakah masih ada atau enggak. Dan yang paling aku sayangkan adalah agensi-agensi dari boyband dan juga girl band Indonesia itu kurang banget ngajakin orang untuk collab. Mungkin akunya ya kali yang kudet ya. Tapi aku rasa mereka emang harus melakukan collab deh bersama dengan influencer K-pop. Kan influencer K-pop banyak guys di TikTok, di Instagram, di YouTube juga banyak. Misalnya di YouTube, mereka kan bisa nyempil nih gitu ya kan, atau ngajakin lah Kopamax atau enggak Kak Alpian gitu ya kan untuk melakukan interview bersama. Nanti diperkenalkan lah gitu lagu mereka dan juga album mereka melalui video YouTube mereka. Apalagi untuk Kak Alpian sendiri itu kan jangkauan YouTube-nya luas nih. Banyak juga yang suka sama Kak Alpian gitu. Maybe bisa lah gitu ngajakin Kak Alpian mungkin atau siapa gitu ya kan, influencer K-pop untuk dapat melakukan interview bareng. Kalau sama aku sih nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena kota kita juga jauh banget bang. Habis itu juga ya begitu deh. Jadi nggak mungkin juga sih. Tapi kalau interview secara online, aku sih nggak apa-apa ya. Soalnya aku juga pengen banget membantu mempromosikan boyband dan juga girl band Indonesia. Aku pengen banget ngelihat boyband dan juga girl band Indonesia itu dapat go internasional dan juga dapat dikenal oleh banyak orang. Nggak go internasional deh, di Indonesianya aja. Aku pengen ngelihat mereka itu percaya dan juga booming kembali. Kalau kalian sendiri gimana melihat bagaimana perkembangan boyband dan juga girl band di Indonesia? Apakah kalian itu juga punya favorit boyband dan juga girl band dari Indonesia? Kalau kalian punya, bagi-bagi dong di kolom komentar. Siapa tahu kita itu memiliki kesamaan guys. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Ini datanya dari SM Entertainment. Jadi untuk SM Entertainment sendiri, Isuman kan akan menjual sahamnya nih. Dan kemungkinan besar yang akan mendapatkan saham dari Isuman adalah CG INM Entertainment. Kenapa yang mendapatkannya CG? Nah, cinggu isu terbesar industri hiburan tahun ini adalah pilihan SM Entertainment di pasar merger dan juga akuisisi. Kakao disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk akuisisi tersebut. Dan baru-baru ini, CGINM diketahui sedang dalam negosiasi eksklusif, menarik perhatian besar pada bagaimana hasilnya akan berubah. Menurut industri hiburan, pada tanggal 17 Oktober, CGINM saat ini sedang bernegosiasi dengan Isuman, pemegang saham terbesar SM, yaitu dengan 18,72% saham, untuk mengakuisisi sahamnya. Beberapa media bahkan telah melaporkan
mengatakan bahwa CG E&M akan membagi sektor musik menjadi anak perusahaan dan juga bergabung dengan SM, dan Direktur Produser E ingin mengelola perusahaan terintegrasi. Namun meskipun CG E&M dan juga SM tidak menyangkal apapun, mereka tetap tidak tahu apa yang akan terjadi. Analisis mengatakan harga akuisisi akan menjadi sekitar 600 miliar won. Mengingat kapitalisasi pasar SM adalah 1,82 triliun won pada harga penutupan tanggal 15 Oktober dan premi manajemennya. Pada paruh pertama tahun ini, seiring berkembangnya platform fandom dan juga konten K-pop, tempat para idol dan juga para penggemar dapat berkomunikasi satu sama lain, penggabungan industri hiburan, teknologi informasi, dan juga penyiaran secara aktif dilakukan. Pada bulan Maret lalu, platform fandom HYBE yaitu Weverse, lalu ada juga V-Live dan YG Entertainment itu telah memutuskan untuk berintegrasi dan membentuk aliansi besar Naver, HYBE, dan juga YG. Weverse telah muncul sebagai platform yang kuat yang dapat mengamankan lebih dari 200 juta pelanggan dengan memiliki semua artis peringkat pertama hingga keempat dalam jumlah subscriber YouTube: Justin Bieber, Ariana Grande, BTS, dan juga Blackpink. Akibatnya, kesadaran pesaing akan krisis meningkat. Sumber industri mengatakan bahwa produser E telah memilih waktu yang tepat untuk meningkatkan totalitas pasar. HYBE dan Naver juga mempertimbangkan untuk mengakuisisi SM, tetapi dilaporkan bahwa produser Isuman bukanlah target yang disukai untuk negosiasi mereka. Akuisisi HYBE di industri yang sama adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh agensi idol asli SM Entertainment, dan beberapa orang juga mengatakan bahwa Naver telah bergandengan dengan HYBE, yang mana hal ini menciptakan tujuan emosional untuk SM Entertainment. Dan ketika SM pertama kali dijual, Kakao dilaporkan secara aktif mempertimbangkan akuisisi tersebut. Kakao juga bersaing dengan Naver untuk konten seperti webtoon dan juga novel web di luar negeri. Melihat akuisisi ini sebagai peluang untuk melengkapi sektor K-pop mereka yang dianggap relatif lebih rendah dibandingkan dengan saingannya. SM sendiri telah mengelola grup idol K-pop dengan fandom yang kuat mulai dari EXO, NCT, Red Velvet hingga aespa. SM juga mengoperasikan platform fandom Bubble bersama dengan JYP Entertainment, memungkinkan pembentukan konfrontasi antara Naver, HYBE, YG, dan Kakao SM JYP. Namun persyaratan akuisisi kedua belah pihak tidak terpenuhi, dan Kakao juga tampaknya telah mengundurkan diri dari perlombaan akuisisi dikarenakan meningkatnya kritik dan suasana peraturan atas ekspresi gaya gurita Kakao baru-baru ini. Ada juga rumor di industri bahwa wakil ketua grup CG yaitu Lee Mi-kyung dan produser Isuman telah bertemu. Beberapa analisis mengatakan bahwa jika CG E&M mengambil alih, sinergi bisa terjadi. CG E&M memiliki 16 saluran termasuk TVN dan juga Mnet, dan bahkan perusahaan manajemen besar dalam layanan video online seperti TV Inc. SM juga dapat memberikan lebih banyak kesempatan kepada selebritasnya melalui CG E&M dan memainkan peran utama di sektor musik setelah merger. Dimungkinkan juga bagi mereka untuk memperkuat kerjasama dengan platform fandom yaitu Universe yang dibuat bersama oleh NCSoft dan juga CG E&M melawan Weverse milik HYBE. Wow, ini menandakan bahwa persaingan di industri K-pop makin kuat. Bayangin kalau CG mendapatkan saham dari Isuman, ini menandakan bahwa CG, SM, dan juga JYP bersatu. Di sisi lain ada Naver, HYBE, dan juga YG Entertainment. Gila, ini adalah persaingan yang benar-benar kuat. CG dan juga Naver sama-sama besar. HYBE, YG, SM, JYP ini juga gede banget. Kita akan melihat apa yang akan terjadi di antara agensi-agensi terbesar di Korea ini. Apakah persaingan mereka ini akan memberikan impact yang besar terhadap industri per-K-popan? Aku rasa sih pasti impactnya bakalan gede banget, guys. Gak cuma dari segi music saja, tapi juga dari segi teknologi. Teknologi yang aku masukkan di sini adalah platform kayak Weverse, Universe, dan juga Bubble. Kira-kira apa yang akan terjadi ke depannya? Apakah SM Entertainment akan jatuh ke tangan CG? Apapun itu, yang terbaik saja deh untuk semuanya. Dan cinggu, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Gamsahamnida. Goodbye.